Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di Malaysia mulai tanggal 4 September kemarin itu ada turnamen sepak bola. Turnamen itu hanya berdasarkan undangan. Undangannya itu adalah untuk 4 tim saja, yaitu selain Malaysia sebagai tuan rumah, yaitu mengundang Filipina, mengundang Tajikistan, itu adalah juara bertahan tahun kemarin, kemudian mengundang Lebanon. Jadi hanya 4 tim itu saja yang bertanding. Jadi itu lebih ke arah bukan turnamen ya, tapi sebagai seperti eksibisi aja, pertandingan persahabatan, kami melibatkan 4 negara. Dan turnamen ini ternyata diboikot oleh supporter sepak bolanya Malaysia. Dan itu tercermin ketika untuk pertandingan pertama antara Malaysia melawan Filipina, di mana pertandingannya itu dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 2-1. Dan tiket penjualannya itu sampai hari Senin ya, kalau nggak salah, Senin sebelum hari Rabu mulai pertandingan, itu tiket penjualannya itu nggak sampai 1.000 tiket terjual. Dan itu menunjukkan bahwa memang sepak bola Malaysia itu sedang diboikot oleh supporternya sendiri. Kalau saya baca komentar-komentar dari supporternya Malaysia itu mengatakan bahwa mereka bukan tidak mendukung tim Malaysia, tapi mereka melakukan boikot atau protes kepada FAM atau PSSI-nya Malaysia. Mungkin ada isu antara FAM dengan dengan supporter sepak bolanya Malaysia itu. Baik, itu adalah sedikit cerita tentang kondisi sepak bola yang ada di Malaysia. Kalau bicara tentang tim sepak bola Malaysia, jujur saya waktu tahun 80-an ya, saya mengenal ya beberapa pemain-pemain sepak bola Malaysia, di mana menurut saya saat itu pemain sepak bola Malaysia itu lebih colorful, lebih berwarna, lebih banyak ras atau bangsa-bangsa bukan hanya Melayu yang bermain di tim sepak bola Malaysia. Itu menjadi sesuatu yang bisa terlihat dengan jelas juga di tim bulu tangkis Malaysia. Saya masih ingat kalau kita bicara tahun 80-an ya, di tim bulu tangkisnya Malaysia itu ada pemain-pemain seperti Sidek bersaudara itu, mulai dari Misbun Sidek, Razif Jalani, Rashid Sidek, kemudian ada Rahman Sidek, itu Melayu semua. Setelah itu udah yang Melayunya hilang di peta bulu tangkis Malaysia. Kalau saya melihat itu harusnya sesuatu yang harus diperbaiki, baik di PSSI-nya Malaysia maupun di Persatuan Badmintonnya Malaysia gitu. Karena kalau kita bicara persentase bangsa, kenapa di bulu tangkisnya Malaysia justru banyak orang Cinanya? Kenapa tidak ada yang Melayunya kemana begitu lah. Ya, saya dengar mereka ada isu tentang bagaimana rekrutmen di Persatuan Badminton Malaysia itu seperti apa. Ya itu kalian selesaikan lah gitu ya. Jangan ngedumel di belakang begitu. Kalau kalian mau selesaikan. Ngomong terang-terangan aja, jangan ngomong di belakang. Permasalahannya adalah mereka ini ngomongnya di belakang. Ya kalau ngomong di belakang siapa yang mau dengerin gitu kan. Jadi harus berani tunjukin muka, ngomong gitu, bahwa mengapa dari segi persentase, dari segi keistimewaan bangsa Melayu, kenapa justru tidak ada pemain bangsa Melayu bermain untuk Malaysia. Itu aja. Silahkan aja, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya hanya melihat dari luar, mengapa kok nama pemain badminton Malaysianya ini namanya semua Cina semua, Melayunya kemana gitu. Baik, hari ini saya ingin berbicara tentang 3 kosakata. Kosakata pertama itu adalah kosakata yang berhubungan dengan dunia mistis. Ketika saya kecil-kecil dulu, kita sering iseng ya. Isengnya saya dulu agak ngeri-ngeri sedap gitu. Mungkin teman-teman yang seangkatan dengan saya atau teman-teman yang pernah dengar kayak permainan jelangkung. Apa sih jelangkung itu? Mari kita lihat definisi jelangkung di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jelangkung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah boneka atau orang-orangan yang dilengkapi alat tulis yang ditaruh pada ujung kayu palang, digunakan untuk memanggil arwah, dan jika arwah itu telah masuk ke dalam boneka tersebut, diadakan tanya jawab. Jawaban sang arwah diberikan melalui tulisan tangan boneka itu.
Itu adalah definisi jelangkung, dan di situ dituliskan ada bentuk tidak baku dari kosakata jelangkung, yaitu jailangkung. Nah, saya masih ingat waktu kecil-kecil dulu, kalau kita main jelangkung itu, kita tuh ngumpul, misalkan 5 orang atau 7 orang gitu, ngumpul dalam satu tempat, terus kita manggil gitu ya. Terus saya masih ingat tuh, kalimat terakhirnya itu adalah, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Apakah ada kosakata jelangkung di dalam Kamus Melayu Malaysia? Di dalam Kamus Melayu Malaysia, jelangkung itu tidak ada. Jadi apa yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ya biasa, kalau nggak huruf E-nya diganti A, ya diganti dengan I, gitu kan. Jadi yang ada di Malaysia itu adalah jalangkung. Dan artinya adalah, jalangkung di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tertulis sebagai sejenis permainan yang dimainkan dengan memanggil roh halus. Dan di situ tidak tertulis bahwa ini adalah kosakata natif. Dan tentu saja kalau kita lihat dari segi definisi, apa yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia, jelangkung, itu definisinya itu sangat deskriptif. Ya, sangat menjelaskan tuh bagaimana permainan itu dimainkan. Tapi di Kamus Melayu Malaysia itu hanya disebutkan sejenis permainan. Jadi tidak dituliskan dengan deskriptif permainannya tuh seperti apa. Kayak mungkin karena Malaysia itu sepertinya sangat mudah terpengaruh, sehingga tidak perlu membuat definisi deskriptif. Karena takutnya kalau dibuat definisi deskriptif, nanti banyak orang-orang yang jadi syirik gitu ya. Itu pilihan masing-masing ya. Kalau misalkan mereka mau bermain jelangkung, ya itu resiko ditanggung sendiri aja kalau mau main gitu. Kosakata kedua ini adalah kosakata yang juga sejenis permainan, dan permainan ini sering saya lakukan waktu kecil. Nah, permainan itu disebut egrang. Ya. Dan egrang ini dulu waktu saya kecil itu diperlombakan ya, waktu di acara 17-an gitu ya. Setiap peserta itu diberikan egrang dengan ketinggian yang sama, kemudian udah lomba itu jalan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang jatuh di tengah jalan karena nggak bisa mempertahankan keseimbangan, terus hal-hal yang lain. Jadi egrang ini juga dulu sangat membantu saya kalau mencuri rambutan atau mencuri jambu tetangga sebelah. Apa sih definisi egrang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Egrang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat untuk berjalan berupa 2 batang tongkat bambu yang diberi pijakan setinggi sekitar setengah meter dari permukaan tanah. Seperti biasa, apakah ada kosakata egrang di dalam Kamus Melayu Malaysia? Egrang, di mana di Indonesia dengan ejaan E-G-R-A-N-G, itu tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Jadi yang ada apa? Kosakata apa? Ya tinggal tambahin aja 1 huruf di antaranya. Sehingga yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia itu adalah egerang. Gitu, yang ada tertulis di Kamus Melayu Malaysia. Saya jadi ingat kalau bahasa Jawa, gerang itu adalah badanmu gitu. Geranganmu. Dan apa arti kosakata egerang itu di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tertulis bahwa ini adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa yang artinya jangkungan kaki kayu. Sekali lagi ya, ini sekali lagi, egerang di Kamus Melayu Malaysia ini definisinya tidak sangat deskriptif. Dimana kalau di Indonesia disebutkan egrang itu adalah bambu dan ada tempat berdiri kayu itu adalah setengah meter dari permukaan tanah. Itu disebutkan ya, detail gitu lah. Tapi di sini tidak disebutkan egrang itu apa. Jadi ya sepertinya meminjam tapi memberikan definisinya tidak detail, tidak deskriptif. Sehingga saya yakin kosakata egrang ini juga tidak dikenal di Malaysia, karena untuk mereka apa ini egrang dan tidak deskriptif. Jadi kalau misalkan deskriptif kan itu intuisinya lebih jalan ya. Jadi lebih bisa membayangkan, egrang itu bambu kayu tinggi, terus ada kayu pijakannya yang setengah meter di atas permukaan. Jadi
orang bisa melakukan intuisi, bisa melakukan membayangkan seperti apa tuh egrang itu. Tapi di sini di Kamus Melayu Malaysia tidak disebutkan secara deskriptif. Hanya disebutkan jangkungan kaki kayu. That's it. Itu saja. Jadi saya yakin bahwa kosakata egrang ini tidak digunakan di Malaysia. Nah, kalau tidak digunakan di Malaysia, kenapa dipinjam? Gitu ya. Kosakata ketiga ini adalah kosakata yang sering kita pergunakan ketika kita misalkan ke satu toko, atau terutama toko yang menjual kue atau toko yang menjual barang-barang, dan itu kita sebut barang-barang yang ada di etalase. Apa itu etalase? Etalase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tempat memamerkan barang-barang yang dijual, biasanya di bagian depan toko. Misalkan barang itu di dalam lemari kaca, gitu, barang-barangnya itu diletakin di dalamnya itu. Nah, itu disebut di etalase. Dan kadang-kadang kalau kita jalan di depan toko, terus barang-barangnya itu diletakkan di rak-raknya itu, nah itu disebut etalase. Apakah etalase ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Nah, menurut Kamus Melayu Malaysia, etalase itu adalah pinjaman kosakata, dan di situ tertulis sejenis tingkap, berarti sejenis jendela ya. Sejenis jendela di kedai untuk mempamerkan barang-barang dagangan. Di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tertulis sejenis tingkap. Padahal etalase itu bukan jendela, bukan tingkap. Ya, etalase itu barang yang dipamerkan. Jadi dipamerkan misalkan di dalam lemari kaca, itu namanya etalase. Lemari kaca itu bukan tingkap. Kalau tingkap kan jendela ya. Apakah kosakata etalase digunakan di Malaysia? Kosakata etalase tidak digunakan di Malaysia. Lantas, kalau memang tidak digunakan, kenapa harus meminjam kosakata ini? Kan saya sudah katakan, rakyat Malaysia itu haus akan ilmu pengetahuan tentang kosakata bahasa Indonesia. Nah, ada yang menarik lagi nih teman-teman. Saya jadi ingat salah satu komentar yang dituliskan oleh netizen Malaysia. Teman-teman bisa baca di belakang saya. Dimana saat itu saya berbicara tentang Tugu Negara, berbicara tentang nama-nama pahlawan yang ada di Tugu Negara Malaysia. Kemudian netizen Malaysia ini mengatakan bahwa Tugu Negara itu, patung itu adalah untuk mereka yang melawan komunis. Tapi ternyata kan enggak. Tulisan keterangan di Tugu Negara itu tidak menyebutkan itu untuk yang melawan komunis. Oke, itu udah terbantahkan. Nah, yang kedua, si netizen Malaysia ini mengatakan agar saya jangan menunjukkan kebodohan saya. Apa kosakata yang digunakan oleh netizen Malaysia ini? Teman-teman bisa lihat di belakang. Dia menuliskan kosakata apa? Pamir. Nah, saya iseng dong. Saya cari. Memangnya ada kosakata pamir di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ternyata tidak ada. Yang ada itu adalah pamer. Dan teman-teman bisa melihat di belakang saya, apa arti kosakata pamer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan apa arti kosakata pamer yang itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia. Bukankah bahasa itu adalah simbol bangsa? Mengapa Anda tidak bisa menggunakan kosakata yang benar menurut Kamus Melayu Malaysia? Jadi sekarang siapa yang mempamerkan kebodohan itu? Sehat walafiat selalu.